Ya. Ya, Bapak tadi bilang karena anak nakal, sebenarnya dia bukan nakal karena cerdas, kreatif, dan energinya besar. Cuma mungkin penyalurannya kurang. Akhirnya cenderung dia suka usil gitu loh. Nah, ini pengalaman abangku yang nomor 3. Sekarang dia tinggal di Jepang. Dia itu cerdas, pinter. Bahkan dia menguasai 10 bahasa. Wow. Luar biasa. Jadi IQ-nya paling tinggi di rumah dia. Nah, waktu kecil mungkin ya orang tua kurang bisa lah menangani gitu ya. Sebenarnya bukannya kurang bisa, papa saya itu pendidikannya waktu itu dia sekolah sekolah Belanda, disiplinnya tinggi begitu. Suatu hari abangku yang cerdas, yang pintar ini, karena kebanyakan energi, kreatif dia belajar apa saja dia bisa sendiri. Tanpa diajari dia bisa. Suatu hari dia belajar naik sepeda gitu, sampai dia keliling kampung lah ya, tempat kami tinggal. Suatu hari dia menabrak satu hari itu dengan gaya tekniknya dia naik sepeda, nabrak 3 orang. Dan ketiga orang ini datang ke rumah. Pagi dia bilang gini, nabrak orang yang jual apa itu minyak tanahnya tumpah banyak gitu ya. Terus bilang, Pak, tolong diganti nih Pak, anak Bapak kok nakal sekali nabrak saya ini. Nah sebenarnya setelah ditanya, aku bukannya nabrak, cuma dia orang itu kurang gesit dia dalam jalan. Jadi aku tuh naik sepeda dengan kreasiku sendiri, dia bilang gitu. Akhirnya udah diganti duit sama bapakku. Terus yang kedua, agak siang, masih ada waktu dia kan sudah ngerjain PR, semua beres gitu. Dia lagi berlatih sepeda. Dalam satu hari dia sudah jago sekali naik sepeda. Tapi belum halus lah gitu ya. Nabrak lagi, nabrak tukang rombong. Tukang rombong ini pulang ke rumah lagi, komplain. Ganti rugi, bayarlah. Sampai sore hari, setelah dia nyiram-nyiram halaman sore hari begitu, ada waktu, dia lagi puter-puter sepedanya. Terus karena baru hari itu dia bisa naik sepeda, langsung dia eksperimen luar biasa, nabraklah orang yang jualan kue. Pulang ke rumah, komplain. Jadi ganti rugi. Papaku sangat marah. Papaku marah mungkin karena penat urusan kerja, tanpa sadar papaku tuh ngambil ikat pinggang, dipukulnya lah dia. Dipukulnya luar biasa gitu. Kamu kok satu hari begini tidak malu-maluin gitu ya, karena disiplin papaku. Akhirnya abangku bilang, aduh ampun, maaf. Tapi papaku waktu memberikan hukuman tanpa penjelasan dan emosi. Akhirnya abangku bilang gini, awas ya kalau aku besar, aku tidak akan perhatian sama kamu. Aku tidak menghormati bahwa kamu tuh kepala keluarga. Sampai anak sekecil waktu itu dia umur berapa ya? Mungkin umur 9 tahun gitu. Bukan 9 tahun lah ya, 8 tahun lah, kecil lah gitu. Nah, memang akhirnya itu membawa luka yang dalam dan direalisasikan sampai saat ini begitu. Wow. Nah, karena abangku ini kan belum percaya kepada Yesus. Jadi saya mau menjelaskan di sini betapa parahnya kalau anak waktu kecil tuh memiliki luka batin yang dalam. Nah, kalau kita orang Kristen tuh gampangnya apa? Dia bisa reparenting, kemudian bisa dilayani kelepasan gitu ya, pemulihan luka batin. Di Kristen tuh ada medianya. Sedangkan orang yang bukan percaya itu tidak ada, dan akhirnya seperti itu gitu. Nah, itu aja. Jadi di sini saya hanya menambahkan dikit penyambung yang tadi Bapak tapi kalau Bapak kan kreativitasnya, kecerdasannya itu ada wadahnya, ada medianya. Jadi benar-benar eksis gitu loh, dan luar biasa ya gitu. Iya, terima kasih. Anaknya ya. Iya, terima kasih Ibu untuk tambahannya. Jadi Bapak Ibu ya memang benar anak-anak nakal itu sering
Kebanyakan sih, benar-benar kebanyakan. Kebanyakan kan selain guru saya tahun 90 sampai 98 itu kan ketua guru sekolah minggu. Tapi setelah nggak jadi ketua guru sekolah minggu, bahkan 3 tahun sebelumnya 95 saya buka sekolah Happy Holy Kid sampai sekarang ini ada 66 cabang di Indonesia. Nah, jadi saya sepanjang hidup ini kayak berkecimpung dengan anak-anak, dengan dunia pendidikan, dan mendapat laporan atau kadang mengamati langsung anak-anak yang bermasalah, anak-anak nakal, anak-anak kebutuhan khusus. Bahkan saya berani berkata, anak berkebutuhan khusus itu anak berkemampuan khusus. Karena pada prinsipnya Tuhan itu adil. Misalnya orang yang buta, tapi telinganya lebih tajam. Orang yang tuli, tapi matanya lebih bagus. Orang yang kidal, tapi tangan kirinya bisa melukis. Jadi orang-orang itu unik. Nah, ketika keunikannya itu nggak diakui, nggak dihargai, nggak diterima, dia pengen mengekspresikan keunikannya. Nah, kalau yang diekspresikan keunikannya, nanti orang berkomentar, anakku nyeleneh. Kalau yang diekspresikan kemampuannya, sombong atau nakal. Jadi memang sebenarnya perilaku itu ada latar belakangnya. Nah, kalau saya ini nggak bertobat, nggak lahir baru, mungkin saya udah jadi teroris kali. Ngerakit senjata bisa. Saya beberapa tahun jadi resimen mahasiswa, punya sertifikat tembak. Saya punya kemampuan dengan mata tertutup, saya bisa merangkai kembali senapan jangka panjang, laras panjang, ataupun laras pendek. Jadi saya memang punya kemampuan banyak hal gitu ya. Tapi kalau saya nggak lahir baru, bener makanya tadi Ibu bilang di dalam Tuhan itu ada luka batin yang disembuhkan, pemulihan hati. Itu yang saya alami sebenarnya. Karena sebelum saya lahir baru sungguh-sungguh, saya tuh bener loh pernah loh punya kayak terlintas gitu, pengen kayak mengagumi tokoh-tokoh teroris gitu. Jadi saya punya sisi-sisi yang gelap, yang jahat gitu. Jadi saya ketika saya lahir baru, wah saya berubah luar banyak hal dan bisa menggunakan aneka potensi itu untuk hal-hal yang baik. Jadi kalau ini tadi memang yang bertanya adalah keluarga hamba Tuhan, saya pikir mestinya anaknya sudah lahir baru ya, melayani Tuhan. Tapi ini tambahan untuk pemirsa, juga peserta Zoom yang lain, jika punya anak-anak nakal, ingat Tuhan ciptakan mereka unik, punya kemampuan khusus. Ya, kalau menghukum boleh, mendidik boleh, tapi tidak boleh dengan tanpa penjelasan. Harus demi si anak, ya, alasannya kasih. Kalau berani mendisiplin, maka harus membicarakan kesalahannya apa, sehingga anak akhirnya tahu apa salahnya ketika dia mengalami hal itu, sehingga tujuannya itu tercapai. Kalau enggak, maka terluka dan akhirnya ya kan bisa kayak dalam tanda petik ya anak hilang gitu ya, anak hilang sukses berhasil tapi jarang nengokin orang tua, nggak bantu orang tua, ya mereka sendiri mungkin bahagia, mungkin happy dengan kesuksesannya, tapi kan kita bisa mengalami seperti kehilangan anak. Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu, teman yang bertanya, dan juga memberkati Pak dan Ibu Gede. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya.